Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sidang jamaah salat Jumat Assalamualaikum. Yang pertama dan yang utama, khatib berwasiat kepada diri dan berwasiat kepada jamaah Jumat sekalian. Marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa Allah memberikan kita kenikmatan, memberikan kita kesempatan, sehingga detik ini kita dimudahkan Allah untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Jangan sampai kenikmatan ini kita sia-siakan dan kita digolongkan kepada orang-orang yang kufur nikmat, atau bahkan kita menyia-nyiakan nikmat ini sehingga kita digolongkan Allah ke dalam golongan orang-orang yang mendolim. Oleh karena itu, marilah senantiasa kenikmatan terutama yang berupa iman wal Islam ini kita selalu rawat, kita selalu tingkatkan dari hari ke hari, sehingga pada puncak kebaikan dan puncak iman yang tinggi kita nanti akan menghadap Allah dengan husnul khatimah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang mulia ini, khatib akan mencoba menyampaikan tema, yaitu akibat perbuatan zalim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Zalim itu artinya adalah meletakkan sesuatu atau perkara bukan pada tempatnya. Sedangkan orang yang berbuat zalim disebut dengan zalim. Zalim
lawan katanya adalah adil. Kemudian zalim kalau dari bahasa Arab berasal dari huruf dha, la dan ma, yang artinya adalah gelap. Oleh karena itu, salah satu ancaman Allah pada orang-orang yang zalim adalah dia akan mengalami kegelapan di hari kiamat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Zalim itu ada 3 macam. Yaitu zalim yang pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya perbuatan zalim ini bisa dilakukan oleh orang-orang muslim sendiri atau bahkan dilakukan oleh orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir jelas mereka memilih din selain Islam, ini termasuk zalim. Karena Allah telah memerintahkan jelas, udkhulu fil silmi kafah. Masuklah Islam ke dalam Islam yang kafah. Tapi mengapa orang-orang memilih non-Islam sebagai agamanya? Dan ini pun termasuk perbuatan kezaliman. Dan perbuatan zalim ini pun bisa dilakukan oleh orang-orang Islam itu sendiri. Yang pertama yaitu zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zalim ini yang termasuk adalah perbuatan menyekutukan Allah atau perbuatan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan syirik ini adalah perbuatan zalim pada Allah yang termasuk perbuatan zalim yang paling besar. Seperti firman Allah dalam surat Al-Luqman, dalam surat Luqman ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syirka la zulmun adzim. Dan sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah perbuatan kezaliman yang besar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena termasuk perbuatan zalim yang terbesar, maka Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat kesyirikan ini, kecuali kalau bertobat sebelum ia meninggal dunia. Namun apabila ia belum sempat bertobat, ia berbuat kesyirikan, baik ini sengaja maupun tidak, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan itu. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa yusyrik billahi faqad istara isman adzim. Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa seseorang yang berbuat syirik kepada Allah, dan akan mengampunkan atau mengampuni pada siapa saja yang dia kehendaki selain dosa syirik. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Surat An-Nisa ayat 48. Oleh karena itu, saking besarnya dosa syirik ini, saking besarnya dosa menyekutukan Allah ini, Allah telah mengharamkan orang-orang musyrik masuk ke dalam jannahnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innahu mayusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimina min ansar. Bahwasanya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempat kembalinya ialah ke dalam neraka. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itulah kezaliman yang pertama, yaitu kezaliman pada Allah dengan melakukan perbuatan kesyirikan atau menyekutukan Allah kepada yang lainnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, yang termasuk jenis kezaliman adalah zalim terhadap diri sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat yang ke-32.
Summa awrasnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina faminhum zalimun linafsi. Kemudian kami jadikan Al-Qur'an itu diwarisi oleh orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Dan di antara mereka ada yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri, yaitu dengan tidak mengindahkan ajaran Al-Quran. Surat Fatir ayat 30. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan orang-orang zalim jenis kedua ini adalah mungkin dilakukan oleh orang-orang Islam itu sendiri. Karena mereka di sisi lain mau mengamalkan perintah Allah. Di sisi lain mau sholat dan puasa. Tetapi di sisi yang lain dia juga masih melaksanakan kemaksiatan. Masih melanggar hukum-hukum Allah. Dan masih berbuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, marilah agar kita tidak termasuk orang-orang yang zalim. Marilah ibadah kita perbaiki, amal soleh kita tingkatkan. Sekaligus kita berusaha meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sedang jenis zalim yang ketiga adalah zalim terhadap orang lain. Yaitu bentuknya bisa menyakiti hati kaum muslimin atau bisa mencederai fisik orang lain atau mengambil harta mereka dengan cara yang haram atau dengan cara yang zalim. Mereka ini termasuk orang zalim jenis ketiga, yaitu orang zalim terhadap orang lain. Dalam satu hadis dikisahkan, hadis riwayat Muslim yang cukup panjang saya bacakan, bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah telah bersabda, tahukah kamu siapa yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya kesenangan. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah orang yang dari umatku, yaitu orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, bahkan pahala puasa dan haji. Sedangkan ia pun datang dengan membawa dosa, karena ia telah melakukan atau memaki orang lain, memukul orang lain, mengambil harta benda atau hak-hak orang lain. Maka kebaikan-kebaikan orang yang menzalimi itu diambil untuk diberikan kepada orang-orang yang terzalimi. Maka tatkala kebaikan orang yang menzalimi itu habis, sedang hutang kezalimannya belum terbayarkan, maka diambilkan kejahatan-kejahatan dari mereka yang terzalimi untuk diberikan kepada yang menzalimi. Kemudian ia yang menzalimi itu dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itulah nasib orang-orang zalim jenis ketiga, yaitu zalim pada orang lain yang mereka membawa pahala yang besar, pahala yang banyak dari sholat, puasa dan hajinya. Namun karena ia masih menzalimi orang lain, dosa-dosanya akan habis. Bahkan keburukan orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi, dan akhirnya ia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jamaah salat Jumat azharakumullah. Kemudian bagaimana ancaman Allah terhadap orang-orang yang zalim ini? Yang pertama, orang-orang zalim ini di akhirat kelak, yang pertama akan mengalami kegelapan.
tidak bisa melihat. Namun orang-orang beriman, orang-orang yang taat pada Allah, tidak boleh akan punya cahaya. Yang mana cahaya mereka tergantung dari amal perbuatan mereka tatkala hidup di dunia. Ada yang cahayanya banyak, sedang, dan sedikit. Namun orang-orang yang zalim tidak punya cahaya, gelap gulita. Sedangkan ia harus berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hukuman bagi orang-orang yang zalim kelak di hari kiamat. Bagaimana sabda Rasulullah? Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah. Takutlah kalian akan kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah nasib orang-orang zalim. Besok akan mengalami kesengsaraan karena ia akan mengalami peristiwa gelap. Dan ia akan menjadi orang-orang yang tersiksa besok di hari pembalasan. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, Allah akan menangguhkan siksanya atas mereka hingga tibanya hari pembalasan. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Jadi bisa jadi, mungkin saja orang yang berbuat zalim di dunia ini tidak segera diberi pembalasan oleh Allah. Namun bisa ditanggungkan. Bisa diulur waktunya. Diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau orang zalim ini tidak segera bertobat dan ada telah menjemputnya, maka tak ada lagi siksaan akan segera ia rasakan di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 42. Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malul zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhatu fihil absar. Janganlah engkau mengira Allah lengah terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah hanya menangguhkan siksaan atas mereka hingga tibanya hari yang waktu itu mata mereka terbelalak karena siksaan Allah. Ibrahim ayat 42. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Yang ketiga, orang-orang zalim ini akan disegerakan azabnya oleh Allah. Karena Allah itu adalah Maha bijaksana. Azab itu bisa disegerakan atau bisa ditunda sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Bagaimana sabda Rasulullah yang artinya tidak ada dosa yang lebih utama untuk disegerakan oleh Allah. Saya ulangi, tidak ada dosa yang lebih utama untuk disegerakan azabnya oleh Allah atas pelakunya di dunia. Sementara di akhirat ia akan tetap diadab. Daripada yaitu memutuskan silaturahim dan orang-orang yang berbuat kezaliman. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Itulah ancaman Allah terhadap orang-orang yang zalim. Dan yang terakhir, orang-orang zalim ini akhirnya akan dilemparkan Allah ke dalam api neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 42 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang menzalimi manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Maka mereka itu akan merasakan azab yang amat pedih. Surat Asy-Syura ayat 42. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Demikianlah ancaman Allah
terhadap orang-orang yang zalim di dunia maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang zalim. Allahumma amin. Astaghfirullah khairati. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Orang-orang zalim besok di hari kiamat di akhirat akan mengalami siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Namun ada dua jenis manusia zalim dalam neraka. Yaitu manusia zalim jenis orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Jenis ini adalah kekal dalam neraka jahanam karena mereka melakukan kezaliman yang paling besar, yaitu kekafiran dan kemusyrikan. Namun Allah akan mengangkat orang-orang beriman dari mereka karena mereka bersih dari kemusyrikan dan kekafiran. Hanya karena mungkin mereka sedikit teledor, maka mereka lebih besar dosanya daripada pahalanya. Dan mereka masih mempunyai keimanan walaupun sebesar biji zarah. Dan Allah akan mengangkat mereka ke dalam jannahnya dengan izin Allah. Namun kita tidak mau walaupun sedetik itu untuk merasakan siksa neraka. Sehingga mari kita berdoa agar kita menjadi orang beriman yang bebas dari siksa neraka dan bisa dimasukkan Allah ke dalam jannahnya dengan cara menghindari perbuatan-perbuatan yang termasuk zalim kepada Allah, kepada diri sendiri maupun zalim kepada orang lain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul salat.